Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rohima Asmawinata dengan NPM 2310039. Di sini saya mau memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Saat ini yang ingin saya jelaskan yaitu tentang surat pernyataan kewarganegaraan ganda di Indonesia berdasarkan hukum dan aturannya. Oke, di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu ada daftar isi. Di sini yang akan kita bahas yang pertama yaitu kewarganegaraan ganda di Indonesia, yang kedua yaitu surat pernyataan, sebuah instrumen hukum, yang ketiga yaitu undang-undang dan peraturan di Indonesia, yang keempat yaitu syarat-syarat surat pernyataan di Indonesia, yang kelima yaitu membuat surat pernyataan di Indonesia, yang keenam adalah kesimpulan dari yang dibahas. Di sini yang pertama ada kewarganegaraan ganda di Indonesia. Pengertian kewarganegaraan ganda juga dikenal sebagai kewarganegaraan ganda adalah status hukum seseorang yang diakui sebagai warga negara dari dua negara. Status ini dapat muncul melalui berbagai keadaan, termasuk kelahiran di negara asing dari orang tua Indonesia, pernikahan dengan warga negara asing, atau perolehan kewarganegaraan melalui naturalisasi. Yang kedua yaitu surat pernyataan berdasarkan sebuah instrumen hukum. Nah, surat pernyataan kewarganegaraan ganda yaitu sebuah dokumen hukum yang berbentuk formal yang akan digunakan oleh individu untuk menyatakan di bawahnya berupa sumpah atau status mereka sebagai warga negara ganda. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai konfirmasi formal atas kedudukan hukum individu dan disampaikan kepada pihak berwenang yang terkait untuk memberikan kejelasan dan menghindari potensi kebingungan atau kesalahpahaman. Nah, di sini ada undang-undang dan peraturan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar menjadi dasar hukum kewarganegaraan di Indonesia. Konstitusi Indonesia menguraikan kriteria untuk memperoleh, kehilangan, dan mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar, misalnya membahas masalah kewarganegaraan ganda dan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk pengakuannya. Terus yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini yang sering disebut sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah undang-undang yang utama yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan prosedur untuk memperoleh, kehilangan, dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. Dalam bab 3 dari undang-undang ini khususnya membahas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 1 tahun 2018. Peraturan ini memberikan pedoman khusus untuk pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan. Peraturan ini mencangkup perincian tentang prosedur pengajuan surat pernyataan kewarganegaraan ganda dan persyaratan penerimaannya. Yang keempat yaitu ada Peraturan Presiden Nomor 18/2014 tahun 2014 tentang tata cara pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan ini menetapkan prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan di Indonesia melalui naturalisasi yang dapat menjadi aspek yang relevan bagi individu yang mencari kewarganegaraan ganda. Yang kelima yaitu ada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015
tentang surat pernyataan kewarganegaraan ganda. Peraturan ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menguraikan persyaratan dan prosedur khusus untuk mengajukan surat pernyataan kewarganegaraan ganda. Nah, yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat surat pernyataan di Indonesia. Jadi sebelum membuat surat ada syarat-syarat dan ketentuannya. Yang pertama adalah judul. Judul diberikan dengan jelas, yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah pernyataan kewarganegaraan ganda. Jadi judul dibuat sesingkat dan sejelas mungkin. Yang kedua, yaitu ada informasi pemohon. Dalam informasi pemohon tercantum nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan alamat saat ini yang sedang dia tinggali, dengan rincian kedua kewarganegaraan dari keluarga negaraan asing maupun di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada pernyataan kewarganegaraan ganda. Pernyataan ini dibuat dengan jelas dan tidak ambigu, yang menegaskan status kewarganegaraan ganda dari Avian. Yang keempat, yaitu ada sumpah atau penegasan. Sumpah atau penegasan ini berisi tentang pernyataan yang sungguh-sungguh yang dibuat bahwa sumpah yang membuktikan kebenaran dan keakuratan informasi yang telah diberikan. Yang kelima yaitu ada tanda tangan penerima kuasa. Tanda tangan ini berfungsi untuk menegaskan di hadapan notaris atau pejabat lain yang berwenang, yang kemudian akan membubuhkan cap dan tanda tangan lainnya. Yang kelima, yaitu ada membuat surat pernyataan di Indonesia. Meskipun dapat membuat surat pernyataan kewarganegaraan ganda tanpa bantuan hukum, namun Anda disarankan untuk meminta bantuan profesional untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di Indonesia dan negara tempat berkewarganegaraan. Hal ini membantu menghindari potensi komplikasi untuk masalah hukum. Jadi, walaupun sepintar apapun kamu, sebisa apapun kamu membuat surat, tetap ada aturannya, ada yang lebih berwenang, ada yang lebih tahu aturan. Jadi untuk menghindari komplikasi dan masalah hukum yang terjadi, lebih baik Anda menghubungi atau meminta bantuan orang-orang yang sudah profesional atau yang berwenang. Nah, yang terakhir, kesimpulannya yaitu surat pernyataan kewarganegaraan ganda ini berfungsi sebagai alat hukum yang penting bagi individu yang memiliki kewarganegaraan ganda, yang memberikan pernyataan resmi tentang status hukum mereka. Memahami hukum dan peraturan yang relevan yang mengatur kewarganegaraan ganda dan surat pernyataan kewarganegaraan ganda itu sangat penting bagi individu yang ingin menegaskan hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka, baik di Indonesia maupun di negara kewarganegaraan mereka yang lain. Jika dilakukan secara akurat, surat pernyataan kewarganegaraan ganda ini bisa memperdayakan individu untuk menerima hak dan kewajiban yang datang dengan kewarganegaraan ganda sambil tetap mematuhi kerangka hukum kedua negara. Jadi dengan adanya surat pernyataan dan surat-surat yang jelas bahwa Anda dinyatakan sebagai warga negara resmi, entah itu di negara luar negeri ataupun di negara Indonesia, Anda itu bisa mendapatkan hak-hak Anda seperti sekarang akan menghadapi pemilu, Anda akan memiliki hak untuk mencoblos salah satunya gitu. Juga Anda mempunyai kewajiban yang
harus dipenuhi sebagai warga negara, contohnya membayar pajak dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, dan kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.